Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Dewi Oktaviani dari kelas PGSDB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu terorisme dan pencegahan tindak terorisme dan radikalisme. Apa sih pengertian dari terorisme dan radikalisme itu? Nah, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Ada juga penyebab suburnya aksi terorisme di Indonesia. Yang pertama, faktor domestik. Misalnya, kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Kedua, faktor internasional. Jaringan terorisme terlepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme ini terinternasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik. Misalnya, pasukan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana. Bahkan ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dan internasional. Yang ketiga, faktor kultural. Masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman yang sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberian pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. Apakah radikalisme itu sangat berbahaya? Ya, radikalisme membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara dapat terancam. Contoh kasus terbesar terorisme di Indonesia yaitu Bom Bali 2002, menjadi salah satu sejarah terorisme terbesar yang sempat terjadi di Indonesia. Peristiwa yang menyasar klub malam dan kantor konsulat Amerika merenggut nyawa, setidaknya 202 jiwa. Jaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai sama untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme di kalangan masyarakat. Terlebih di tingkat negara, sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat beragam atau kemajmukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajmukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan terorisme tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindak terorisme. Namun, kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajmukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindak terorisme. Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat, bahkan negara, termasuk Indonesia sendiri. Cara mencegah ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.